Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang partai politik untuk memenuhi tugas kelompok hukum tata negara. Sebelum kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang hasil diskusi kali ini, nama saya Malik Fajar Amrullah dengan NIM C02219025. Kemudian ada Lailatul Putria dengan NIM C02219020. Kemudian Syafira Nuhalisna dengan NIM C02219042. Dan yang terakhir Anissa Firdia Chandra dengan NIM C72219049. Pengertian partai politik. Secara etimologi, politik berasal dari kata polis atau Yunani yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata politis yang berarti warga negara. Politik tekne berarti kemahiran politik dan politik epitasme yang berarti ilmu politik. Secara istilah, ilmu politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep partai politik. Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kriteria, yaitu 1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum. 2. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat atau ekstensif. 3. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya. Dan yang keempat, menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni tentang fungsi partai politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu ada 3. Pertama, sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik. Kedua, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang terakhir sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Untuk penjelasan selanjutnya yakni mekanisme pendirian partai politik. Lahirnya partai politik di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan merupakan aktualisasi dari 3 aliran atau pandangan politik yang menemukan momentumnya pada abad ke-20. Ketiga aliran yang dimaksud adalah aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme atau sosialisme. Aktualisasi aliran Islam muncul pertama kali dalam Sarekat Islam atau yang disingkat sebagai SI selaku partai politik paling awal yang bersifat nasional. Yang menarik dari SI periode awal yaitu keberhasilannya mengidentitaskan diri dengan aspirasi politik Bumi Putra dalam menyuarakan kemerdekaan. Munculnya PKI dan PNI yang bercorak ideologi Marxisme dan nasionalisme pada tahun 1920-an ternyata berimbas pada merosotnya wibawa SI. Akibatnya, partai ini tidak mampu bersaing dengan sejumlah ideologi barat yang modern, terutama dalam menarik simpati massa. Syarat dan ketentuan pendiri partai politik di Indonesia. Pertama, ketentuan pendirian partai politik di Indonesia yang dengan konsep negara hukum modern ini kebebasan politik, yang dimana masyarakat bebas menyatakan pendapat dan bebas berserikat melalui pembentukan maupun pendirian partai politik. Yang kedua, partai politik sebagai badan hukum. Badan hukum ini dibagi menjadi 2, badan hukum publik dan badan hukum privat. Bagaimana badan hukum publik itu? Badan hukum didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara
umumnya. Sedangkan badan hukum privat ini badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum diakui dengan cara mendaftarkan diri kepada pemerintah yang berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 37 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik. Yang ketiga, persyaratan dan ketentuan dalam pembentukan hingga pendaftaran pendirian partai politik berbadan. Pendaftaran pendirian badan hukum partai politik sesuai dengan pasal 2 sampai pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 37 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik. Yang dimana tata caranya, pertama, partai politik yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan permohonan pendaftaran badan hukum partai politik pada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi formulir yang memuat nama pemohon, waktu dan tanggal pemohon, nama partai politik, nama pengurus pusat, alamat tetap sekretaris partai politik, serta melampirkan beberapa dokumen. Yang kedua, selanjutnya, petugas pendaftaran mencatatkan permohonan yang telah lengkap ke dalam register permohonan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik. Yang ketiga, tim yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM melakukan penelitian atau verifikasi secara langsung baik administrasi maupun substansi terhadap partai politik yang tercatat dalam register permohonan dilakukan paling lama 45 hari sejak dicatatkan dalam register permohonan. Yang keempat, hasil penelitian atau verifikasi memuat rekomendasi untuk mengesahkan atau menolak pengesahan pendaftaran badan hukum partai politik yang disampaikan pada Menteri Hukum dan HAM paling lama 7 hari terhitung setelah selesai melakukan verifikasi. Yang terakhir, rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk menetapkan atau tidak menetapkan pendirian partai politik menjadi badan hukum partai politik. Selanjutnya, pembubaran dan penggabungan partai politik. Bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pembubaran diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa atau yang disebut enforced dissolution. Pemerintah Indonesia dalam sejarahnya telah melakukan aktivitas pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru dengan cara penyederhanaan partai, perintah pembubaran diri, ataupun kebijakan fungsi yang kesemuanya memiliki akibat hilangnya eksistensi partai politik pada masa itu. Salah satu latar belakang pengaturan tentang penggabungan partai politik yaitu sebesar jumlah partai politik pada masa Presiden Soekarno beraliran nasional yang saling berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya Indonesia Raya yang beraliran tradisi Jawa, Masyumi dan NU yang beraliran Islam, PNI dan PRN yang beraliran nasional radikal, PKI yang beraliran komunis, serta PSI yang beraliran sosial demokrat. Beberapa partai ternyata memiliki tujuan yang kurang selaras dengan asas dan tujuan negara. Selain itu, penggabungan ini juga bermaksud mempercepat tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa sekaligus menyatukan berbagai golongan dengan tujuan yang sama, yakni memperkuat partai politik dalam pendanaan dan kuatnya nilai-nilai Pancasila. Banyak juga ulasan yang menyebutkan bahwa agar penggabungan ini berdasarkan sila-sila Pancasila, serta partai ketuhanan, partai kemanusiaan, partai persatuan, partai kerakyatan, dan partai keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas atau belum bisa dipahami,
Saya mewakili kelompok 9, minta maaf yang sebenarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan memberi pertanyaan kepada tim kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.